Kalau aku ya lebih baik orang tuh komplain daripada orang tuh pergi. Saya biasanya saya punya meeting nih, atau saya bahkan ada yang saya mau nikah nih. Guys, bayangin kalau kita ngadepin customer yang marah-marah sama kita gitu ya. Wah, udahlah mukanya ngebol banget gitu ya. Tapi bagaimana dari kemarahan tersebut kita malah dapat keuntungan, bahkan profit, dan bahkan dia menjadi pelanggan yang setia. Kita akan bahas habis bareng teman gue di sini. Selamat datang di Speak 360. Muter dong, kamu mah kayak manggil Bukan ojek gini ya. gini. Kenapa 360? Karena sekarang yang namanya opportunity, tantangan, semua itu peluang hadir dari 8 mata penjuru angin. Nah, berbicara mengenai 8 mata penjuru angin alias global sudah hadir. Ini sahabat aku yang terbaik, yang udah lama banget. Kita temenan udah lebih dari 15 tahun kan. Ya? Mau 20 tahunan gitu ya. Wow, ketahuan umur dong. Ada Kak Sakti Prameswari. Apa kabar? Tos dulu, asik. Ini kalau businessman seperti ini ya, businessman, businesswoman ya. Jadi Kak Sakti, ceritain dulu nih Kak Sakti ini apa, siapa, dan melewati apa dalam karirnya gitu. Iya, jadi aku tuh udah mungkin hampir 20 tahun ya 20 kan tahun ya. di industri aviation, di hospitality, terus sempat punya travel agent juga. Oh, punya sendiri ya, keren gitu. banget nih. Terus? Dan ya bisnis-bisnis kuliner kecil-kecilan lah Asik. gitu. Nanti harusnya ada produknya tuh, Iya, perlihatkan ya. Nanti Aditya suruh tampilin ya. Oke, jadi gini guys, dia ini benang merahnya adalah hospitality ya. Tuh ya, ini public speaker juga kadang-kadang belepotan, nggak apa-apa. Kita harus melatih semua kata-kata yang tidak terbiasa menjadi dibiasakan ya. Dan Kak Sakti ini benang merahnya itu adalah hospitality. Bagaimana kalau misalnya secara tampilannya memang dia selalu positive vibe, kemudian juga ekspresinya positif, ready to serve dan segala macam. Dan gue pernah ketemu dia itu di satu event di perusahaan maskapai penerbangan nasional terdepan Indonesia. Flagshipnya Indonesia lah ya. Udah lah, tinggal di browsing aja lah ya. Nah, gue mau nanya dulu. Tadi kan opening gue adalah bahwa bagaimana sebuah kasus gitu, bukan sebuah kasus ya. Satu komplainan dari orang yang marah-marah segala macam, kita harus hadapi gitu loh. Ini very basic dulu ya. Mungkin gue nggak akan cerita dulu beliau ini di bagian apa, tapi sebetulnya komplain itu bagian dari hospitality kan ya? Betul, Nah, komplain. how do you see komplain itu seperti apa? Iya, sebenarnya komplain itu masukan yang sangat-sangat positif, Kang. Karena kalau aku ya lebih baik orang tuh komplain daripada orang tuh pergi. Nah, bener ya. Gitu. Ke barbershop juga gitu. Betul. Daripada kita marah-marah, kenapa gini? Gue meninggal di barbershop aja deh. Bener-bener, oh gitu ya, mending cerita ya. Betul, karena itu kan satu proses input ya, gitu. Kalau orang masih komplain, dia masih mau lihat nih perbaikannya kayak apa, betul. gitu. Masih Dan ada dia pasti balik lagi, gitu. Ada care-nya sedikit gitu. Benar. Ya. Oke. Terus kalau Kak Sakti di perusahaan yang berkaitan sama ini, kalau nggak salah di hotel juga ya, hotelier juga ya. Iya betul. Nah, pernah itu beberapa kan kali. rentan banget ya sama yang namanya komplain segala macam, anduk kurang lah, sabun nggak keluar lah dari alatnya apa segala macam. Nah, sebetulnya ada semacam ini nggak sih kayak corporate culture bahwa kalau antar ada komplain, apa yang harus dilakukan itu seperti apa? Iya betul. Jadi sebenarnya kalau di hospitality itu kuncinya adalah kita tenang dan kita gimana caranya bikin orang tuh tenang, karena calm is contagious. Oke. Iya kan? And smile is contagious too. And juga, smile ya. is contagious gitu. Yes. Tapi kalau orang lagi marah-marah ya kita jangan senyum-senyum juga sih. Oh iya benar. Ntar ngeledekin kan. Iya benar. Saya lagi marah-marah, kamu malah senyum-senyum lagi ya, gitu kan? ya. Benar. Gitu. Oh harus ada empati juga. Betul, harus ada Oke. empati gitu. Nah biasanya yang orang komplainin itu mulai dari yang apa sampai yang gimana yang paling fatal? Ya, jadi kalau kita di industri airlines, hospitality itu biasanya kan memang terkait sama 3 hal. Apa gitu. tuh? Wah ini Jadi, menarik nih. Safety, keamanan, oke. keamanan ya kan. Terus hospitality gitu kan. Hospitality itu mulai dari orang datang atau dari sebelumnya malah dari orang booking sampai orang tuh pergi gitu. Customer experience ya. Benar. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pada saat crisis management. Waduh, apa itu Kak? Tolong Iya, dijelaskan. jadi crisis management tuh kan banyak ya, kalau misalkan kalau di airlines nih ada yang tiba-tiba orang udah duduk di boarding gate terus delay ya kan, terus waduh. udah delay, terus ada juga yang kena overbooking, udah
udah harusnya dia bisa berangkat, terus ternyata pesawatnya overbook kan dia harus Overbook tuh gimana, Kak? overbook tuh. Jadi misalkan kapasitasnya 100 ternyata yang beli tiket ada 101 atau Loh, kok 102. bisa gitu? Gitu. Bukannya udah ada kayak semacam apa computerized gitu istilahnya? Betul. Nah, kadang-kadang memang ada praktek-praktek kayak begitu yang karena seringkali pesawat itu banyak yang orang yang nggak datang kan, Oke. gitu. Nah, Oh, dijual lagi gitu? nah kalau misalkan ternyata datang semua kan berarti itu harus ada yang dipindahin. Nah, itu ada Dikorbankan cara-cara gitu. gitu. Ada Wow. cara-caranya supaya mereka mau secara voluntary, ya udah deh gitu. Termasuk yang kalau sekarang lagi viral itu adalah tempat duduk ya. Betul. Ada yang di aisle, ada yang di jendela. Betul. Tiba-tiba kita harusnya di jendela didudukin orang. Apa sih repot banget sih pengen ini. Nah itu viral banget itu urusan kayak gitu ya. Betul, nggak usah kayak gitu. Kayak misalkan makanan aja, ada ikan, ada ayam, ya kan? Ah, Kita pengennya ikan, ternyata ikannya udah habis gitu Iya. kan. Nah, itu kan satu teknik yang oh harus ada crisis management. betul. Apa namanya problem solving lah istilahnya. Betul, ya. problem solving. Itu dilatih dulu nggak sih orang-orang kitanya itu? Ya, biasanya memang ada pelatihan-pelatihannya Oke. dan ada recurrent trainingnya gitu. Oh oke, dikarantinain, training, terus kemudian betul. dikasih semacam apa ya simulasi lah gitu ya. Betul, ada Wah. case study, Public case speaking juga study. ada juga kayak gitu kok. Iya. Ini Aditya salam. Oke, kita balik lagi nih. Kan tadi kan dibilangin bahwa aku pengen tahu nih proses step by step ini very very small case aja gitu ya. Orang ketika marah, yang harus kita lakukan apa sih sebetulnya? Ya, yang pertama kali memang harus kita tuh harus empati dulu. Empati dulu. Oh oke. Ya. Mendengarkan ya. Mendengarkan, misalkan delay gitu kan, terus saya biasanya saya punya meeting nih, atau saya bahkan ada yang saya mau nikah nih gitu kan. Waduh. Serius sudah ada. Bener, itu ada loh case kayak gitu. Wow. Saya mau nikah nih, kok delaynya sampai lama banget Ya gitu ampun. kan. Ah. Nah, itu ya kita harus bener-bener aduh mohon maaf Iya, ya kan, empati, mohon maaf, dan kita coba kasih penjelasan bahwa ini memang lagi kita tangani dan kita akan coba lihat solusi-solusi apa sih yang bisa kita provide Tawarkan gitu, gitu ya, yang benar-benar. kan harus win-win ya, kita ketemu di tengah gitu, benar, tapi benar, itu harus kita sampaikan. Tapi itu memang sudah ada semacam apa ya istilahnya eskalasi solusinya ya. Misalnya Ya, kalau betul. misalnya di level dia kayaknya saya nggak mampu nih, saya panggil ke bos saya yang lebih tinggi dan segala macam. Biasanya kan suka gitu ya. Betul. Supervisor, tiba-tiba manajernya datang, kadang ada kayak semacam apa head apanya lah gitu loh yang Iya. in charge-nya gitu loh. Yang paling susah itu ngadepin orang tuh seperti apa orangnya? Yang paling susah itu kalau dia udah saklek banget, udah nggak mau, pokoknya harus udah kayak keras kepala, nggak mau Iya. di-provide apapun ya. betul. Nah, ya contoh ya, kalau misalkan kadang di hotel itu kan penuh, suka ada event gitu Iya, kan betul. ya. Di-book Check- banyak gitu Di-book ya. banyak, kamar tuh check-in biasanya kan jam 2, Ya. tapi orang yang check out sebelumnya tuh Telat. last minute, Iya, iya. housekeeping harus beresin dulu gitu kan. Nah, Jadi itu ditunda biasanya untuk check-in-nya ya. betul. Sebenarnya bukan ditunda, tapi memang ya butuh gantian lah untuk check-in. Kadang Oh. orang kan pengen cepet taruh koper, Bener. terus pengen pergi lagi Betul. gitu kan, Atau mau bahkan meeting udah long lagi, flight pengen tiduran pengen kan bahkan tidur ya. ya kan. Nah, itu harus menyampaikannya dengan baik gitu kan. Karena ada juga yang mungkin case-case yang jawabnya kan emang check-in time-nya jam segini gitu. Nah, itu kan nggak bisa kita jawab Iya, seperti iya, itu gitu kan. Benar, itu adalah empati ya yang tadi dibilangin Betul. ya. Oke, oke. Nah, ini berarti Kak Sakti itu handle dari mulai apa istilahnya apa tiketing ya zaman dulu tuh ya. Ya, dulu kan saya pernah di sales, kemudian Oh, di sales. Oke. ya, Nah, benar. baru ketahuan nih. Terus apa Pernah lagi? di sales, kemudian di Markom juga. Oh, marketing gitu. communications. Oke. Ya, di business development juga. Nah, berarti kalau sekarang kita ngomong soal tadi kan yang customer apa end user lah ya orang yang beli Betul. tiket. Tapi kalau yang kita naik lagi ke ke bisnis gitu ya, ke orang bisnis itu dalam artian ke corporate gitu lah. Sebenarnya ada special treatment nggak sih kita hospitalizing mereka gitu, melayani mereka, kan ada istilahnya, oh kita mau lunch meeting nih atau mau lunch apa namanya ya lunch presentation segala macam yang lebih santai gitu. Itu ada semacam special treatment nggak sih? Kalau Kita untuk berbau public speaking-nya dulu gitu ya. ya, kalau untuk yang B2B gitu ya, Ya, yang corporate pasti dia kan itu captive market kita ya. Gitu. Jadi memang Udah pasti di situ gitu ya. betul. Nah, biasanya memang udah dari awal itu ada PAC-nya yang udah jagain. Oh. Gitu. Jadi kita udah tahu nih mereka maunya apa segala Account macam. manager-nya ya. Iya, mereka maunya apa gitu kan, kita harus provide apa gitu. Ada yang Dan suka macam-macam nggak?
Kalau yang macam-macam sih ya tergantung ya. Mungkin oknum. Dia ini nih apa diplomatis. Oke, the dark side dong. Jangan aviation aja yang ada itunya. By the way nanti nonton ya aviation. Aviation backstage. Backstage ya itu yang punya. Dia juga punya channel juga ya. Oke, terus jadi apa namanya kita harus pintar-pintar jaga berarti karena kan kita mewakili selain diri juga corporate juga ya. Betul gitu. Jadi memang kita ekspektasi si customer ini apa sih gitu kan. Kalau kadang nih kalau corporate dia contoh ya di hotel dia lagi punya event gitu kan. Eventnya harusnya jam 9 selesai gitu kan. Ternyata molor sampai jam bisa jam 11, jam 12 dan kadang kan tim di belakang layar ini kan mereka udah capek gitu kan. Mereka duduk-duduk gitu kan mereka. Nah, ada nih customer yang ngelihatnya, oh kita nih lagi kerja meeting gitu, kok yang di belakang enak-enakan duduk-duduk, padahal kita tuh lagi nungguin mereka tuh maunya apa gitu kan harus gercep. Oh gitu. ngerti. Jadi ada semacam kalau serdadu perang itu ada layernya ya. Betul. Yang di depan yang nyerang, ini yang belakang ini yang justru back office siap-siap untuk provide apapun gitu ya. Oke. Nah aku mau nanya ini kan berkaitan sama public speaking. Kalau cara, kan ini Kak Sakti, kalau aku lihat nih, aku pernah pertama kali presentasi sama Kak Sakti ini sebagai klien gitu loh. Nah, aku mau balikin sekarang, kalau Kak Sakti kasih tips untuk presentasi ke orang, gimana kita kan mau offer special, hospitality lah. Betul. Bapak, Ibu, ini kami dari PT ini, kita menawarkan hospitality, kita ada hotel, ada ini segala macam. Kasih tips 3 deh untuk presentasi yang meyakinkan untuk orang, supaya bahwa orang akan tertarik sama service kita tuh kayak gimana? Iya. Pertama-tama mungkin kita perkenalkan dulu kan ya produk kita apa, misalkan hotel itu hotel kita berada di lokasi mana gitu kan, mana aja yang bisa dijangkau gitu kan, kelebihannya gitu. Terus, nah kemudian yang kedua adalah fasilitas kita adalah seperti ini, kita punya kamar banyak sehingga bisa menampung ini gitu kan ya. Gitu. Yang ketiga adalah apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan ya kan, staff apa segala macam. Kadang kalau misalkan hotelnya nih luxury punya villa segala macam, kita bisa sebutin juga bahwa butler kita tersertifikasi apa atau kita punya chef ini chef dari mana gitu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang memang kita bisa jual gitu. Oke, ini dari tadi mungkin berapa nih? 12 menit kita ngobrol, ini adalah sesuatu yang merdu. Ini kita akan go to dark side. Asik. Pernah ngalamin penolakan nggak? Penolakan dari orangnya? Enggak, Mbak Sakti saya nggak suka sama yang Anda tawarkan misalnya gitu. Pernah banget. Jadi oh iya? Saya dulu pernah kerja di salah satu hotel BUMN ya. Itu salah satu-satunya BUMN yang punya hotel pada saat itu. Gitu. Nah, orang tuh karena saya dulunya di hotel chain internasional, terus begitu saya ganti bendera gitu kan, datang nih ke klien. Mbak, lo nggak salah kata dia gitu. Iya, tapi ini kita punya hotel bagus loh di Nusa Dua gitu kan. Enggak, itu kan hotel yang di istilahnya terkenal di zamannya. Oh gitu. Ya ampun, end of era ya, eranya udah lewat. Era gitu. Ya ampun, terus. Ya jadi itu challenge itu. Itu challenge. Jadi yang kita lakukan adalah kita undang. Kita undang untuk mereka site inspection. Yuk lihat dulu dong nih gitu. Oh diundang datang ke sana. Kita traktirin. Keren gitu. Ini keren. Gitu. Tapi tetap cari-cari sponsor lain juga ya. Iya. Cross subsidi ya. Iya. Terus akhirnya mereka percaya. Iya, mereka percaya. Oh iya ya, ternyata bagus ya dan ternyata memang kebetulan kalau kliennya tuh kayak government dan lain sebagainya, mereka udah nganggap kita tuh udah tua banget, tapi kita tuh punya klien justru dari multinational companies, dari asing yang banyak bikin event-event di sini dan itu yang open-minded mereka ya. Open-minded akhirnya kita punya ya hotel kayak gini gitu. Oke, tadi kan udah dibilangin tentang penolakan, tapi kalau aku mau nanya yang berikutnya yaitu adalah tentang negosiasi. Tarik ulur. Misalnya Mbak Kak Sakti nawarin 100 gitu, terus dia nawar sampai ya 60 lah gitu loh. Tarik ulur tuh tekniknya gimana sih? Kalau dari saya ya sebisa mungkin kita bertahan gitu. Oh, waduh. Kita bertahan, tapi pelurunya adalah kita kasih
bukan harga yang turun, tapi Oke. kita kasih perks. Bonus. Ya, lebih Perks pada itu bonus ya, gitu kan. feature-nya apa segala macam. Oh, Betul, oke, nice. karena bonus itu lebih memperkenalkan, misalkan yang kita jual nih kamar nih 100 kamar gitu yes. kan. Oke deh, kita akan provide misalkan afternoon tea gitu kan. Wah, ini Nah. yang tadi aku bilang, tadi kan aku taunya ya apa namanya, lunch meeting. Ini afternoon tea itu apa sih, Kak? Ya, Menarik ini. ya afternoon tea sebenarnya kegiatan kalau sore-sore kita minum-minum teh, ada kue-kue kecil Oh ya gitu kan ya. Allah, ngeteh-ngeteh cantik. Ngeteh-ngeteh cantik Oke, gitu. Nah, terus? biasanya kita kenalin dengan F&B. Nah, nantinya mereka akan, oh kan kalau misalkan F&B kan udah ada nih apa menunya tuh minumnya ini aja gitu. Ya, Tapi setlist mereka gitu biasanya ada pesan-pesan lagi selain itu gitu. Astaga, ini Jadi nggak jebol itu. karena kan yang pesan-pesan lagi mereka bayar. Yang kita Oh, mereka yang bayar. betul. Oh, Jadi bukan out of kita. the package Oke. gitu. Kan ada kayak ibaratnya menu setlist gitu ya, udah ditentuin Benar. minumnya air putih atau teh misalnya gitu. Ya, misalkan tea, terus mereka ntar mau jus, mau apa segala macam ya itu out of the package gitu. Itu Jadi will buy their heart in gitu ya. Maksudnya mereka akan terbeli nggak sih hatinya gara-gara itu? ya biasanya mereka kalau kita kasih services yang kayak gitu, Perks tadi gitu. perks tadi tuh mereka senang gitu, dan Oh, mereka oke. biasanya bagus juga ya ada kayak begini gitu kan. Next kalau meeting saya mau set up-nya kayak begini deh gitu. Oh, Jadi oke. kita kasih ibaratnya teaser-teaser dikit lah. Iya. Berarti sebetulnya in other words kasih mereka edukasi sih sebetulnya. Benar. Karena kan kita lebih expert, lebih di situ gitu ya. Betul, dan biasanya kan begitu mereka ambil nih harganya yang kita tadi coba bertahan gitu kan. Nah, kita bertahan di harga itu kan kita memposisikan diri kita tetap di atas. Iya. Gitu. Makanya kita negosiasi tanpa kehilangan kelas ya. Bener. Oh, ini keren nih, baru pelajaran. Wah, saya besok nggak mau ditawar kalau begitu. Oke, nah ini kita ngobrol lagi mengenai hospitality nih. Ada semacam ini nggak sih keyword-keywordnya ataupun juga body gesture-nya kalau kita ingin melayani orang? Gitu. Ya, kalau keyword sendiri sih mungkin di hospitality tergantung situasinya ya, Ya. Kang Ferly. Contohnya Ya. kalau misalkan kita di aviasi gitu kan, Oke. pilot itu kan pada saat turbulence kan ngomongnya nggak, pegangan ya penumpang, nggak begitu ini kan. pesawatnya lagi, waduh Iya, ini gitu ya. bener. Terus pilotnya ngomong apa tuh? Pilotnya kan pasti bilangnya adalah para penumpang, kita akan menghadapi turbulence, Oke. mohon kembali ke tempat duduk dan mengenakan seat belt, Oke. gitu kan. Jadi dikasih tahu bahwa di depan Oh. akan ada apa, contingency plan-nya apa, Contingency ya kan. plan-nya ya. Oke. Nah, dan itu tetap tenang, nggak ada yang harus dikhawatirin karena itu ya sebenarnya biasa aja. Untuk gitu. dia biasa aja, tapi Benar, untuk menenangkan awam itu aja. ya, untuk awam tegang banget. Benar, tapi kan beda kalau misalnya ngomongnya pegangan ya semua ya hati-hati gitu nih, kan. bentar lagi goyang nih kapal, gimana tuh Iya, gitu. oleng Waduh. apa gimana kan udah deg-degan ya. Iya, benar. Terus kemudian kalau dari segi body gesture gimana? Nanti aku akan ada share beberapa items ataupun juga tips lah untuk public speaking. Ayo dari Betul. Kak Sakti dulu. Nah, kalau di Body gesture gimana? body gesture, di airlines maupun di hospitality memang kita tuh dilatih dari awal gitu kan, mulai dari memperkenalkan nama, dia mungkin punya salam tertentu Salam, ya. gitu kan ya, kemudian menjelaskan dan lain sebagainya memang sudah langsung duduknya langsung gini deh gue. Itu lu dilatih juga kayak gitu? Iya, gitu? ada alah. trainingnya gitu. Aku pikir malah kayak stewardess atau pramugari doang yang harus kayak tegak gitu. Enggak, ya? jadi memang di semua lini itu kita pasti masuk training. Oh, kayak apa sih wajib Ada, militernya gitu ya? Semuanya ya harus ada ikutan ya? namanya grooming kayak Oh gitu iya, ada. waduh itu kerjaan aku itu personal grooming. Betul, Oh, oke, itu ada nice. semua Oke, sampai cara berpakaian dan mungkin make up dan lain termasuk sebagainya. nyepol itu ya? Termasuk nyepol. Nyepol Gitu, sanggul itu betul. ya? Itu beneran ya? Berarti rambutnya harus panjang gitu? Kayaknya rambut-rambut segini itu bisa Masih gitu bisa kan, ya? masih bisa. Oke, guys, ini aku share ya, izin dulu ya. Jadi kalau untuk hospitality ada beberapa hal yang membuat orang merasa nyaman dengan kita karena kita bersikap santun dan sopan gitu ya. Yang pertama adalah dari segi verbal. Verbal itu kata-kata. Contohnya adalah TTM. Nah, kita pernah buat tuh di satu sosial media kita namanya TTM. Nggak usah melotot gitu dong, TTM-nya bukan yang itu. TTM-nya itu adalah yang pertama adalah tolong. Nah, itu kata yang wajib kita aplikasikan. Kedua adalah terima kasih dan juga maaf atau mohon maaf gitu ya. Jadi 3 kata-kata itu yang wajib kita inikan kepada orang.
Itu yang untuk verbalnya. Tapi kalau untuk yang visualnya tanpa banyak cerita lagi, lihatlah beliau. Oh ini ya, visualnya luar biasa banget. Aku tuh ketemu dia udah puluhan tahun, tapi nggak pernah melihat dia itu kondisi wajahnya toksik. Nah, dia itu selalu positif kayak gitu. Makanya tadi ada istilah dia bilang itu apa yang contagious? Calm is contagious. Calm is contagious, smile is Smile is contagious. Jadi kalau aku ketemu dia, mukanya tuh selalu positive vibe, itu membuat kita juga positif juga. Even though apapun yang terjadi, mau mobilnya berhenti, kayak mau apa segala macam, mobil mogok apa, tapi dia tetap calm and smile gitu. Nah itu yang harus kita aplikasikan dalam kita, terutama yang kalau misalnya kamu nih punya UMKM, punya kafe, jadi owner ataupun mungkin jadi apa namanya waiter dan segala macam, itu salah satu hal yang wajib diterapkan tadi ya. Tadi TTM, terus kemudian juga tadi adalah wajahnya harus seperti ini. Selalu positif, selalu senyum, dan selalu siap untuk at your service gitu ya. Kak Sakti, ini waktunya sudah habis. Kasih tips dong untuk hospitality itu kayak gimana sih? Kasih 2 atau 3 gitu. Mungkin untuk public speaking versi hospitality adalah yang pertama itu tadi kita harus bisa menenangkan diri kita sendiri. Kemudian bicara dengan tone yang jangan sampai lebih tinggi daripada lawan bicara kita. Gitu, dan selalu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena itu menjaga kita tetap sopan dan nggak mancing emosi gitu. Jadi memang harus belajar bahasa Indonesia yang baku, yang benar, yang formal gitu ya? Ya mungkin agak santai dikit, santai tapi juga ya? Bahasa yang baik. Ya gitu. baik, ya. Seperti itu ya. Guest coming itu apa tuh? Guest coming ya. Itu di restoran itu beda lagi ya guys. Thank you banget ya guys. Pokoknya kita hari ini udah belajar banyak sekali mengenai hospitality, baik mungkin body gesture, terus juga problem solving dan segala macam pokoknya ya. Yang pasti kalian berani belajar, berani bicara, kemudian juga nggak hanya menyampaikan fakta, tapi juga harus menarik dan tentu saja akan impact kepada banyak orang ya. Kita ketemu lagi dan kita toast dulu seperti biasa. Ting 1, 2, 3, toast. Sampai jumpa, bye-bye.